Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu saat ada seorang ibu jam 9 nelpon saya, "Ustadz, saya insyaallah sore akan silaturahim ke rumahnya Ustadz." "Monggo ibu." Maka si ibu itu dengan suaminya, diantar suaminya, sore hari langsung ke rumah. Kemudian matur, "Ustadz, saya punya penyakit di kepala." "Penyakit apa, Bu?" "Penyakit setiap harinya itu kayak diketok palu. Tok 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 setiap malam, setiap sore. Terus saya periksakan ke dokter, Ustadz, kata dokter itu tidak ada penyakitnya apa-apa. Bahkan di ronsen itu hasil ronsennya itu tidak ada sesuatu yang aneh. 3 tahun, Ustadz." Maka saya bacakan Al-Fatihah kurang lebih 3 kali. Ibu itu kemudian muntah. Setelah muntah, kemudian penyakit yang ada di kepalanya itu hilang seketika. Saya membaca Al-Fatihah 3 kali. Ada seorang mahasiswa dari Bandung, UIN Bandung, ada 3 bis. Kemudian meminta saya untuk terapi Al-Quran itu seperti apa, Ustadz? Saya terapi membaca Al-Fatihah. Pas saya membaca ayat kursi 3 kali itu mereka ada yang teriak, mereka ada yang muntah. Selesai terapi Al-Quran, kemudian ada mahasiswi yang datang kepada saya, "Ustadz, terima kasih, punggung saya itu bertahun-tahun berat, tapi alhamdulillah setelah terapi Al-Quran sembuh dan ringan." Saya jadi ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifaa. Syifa obat. Obat secara lahir maupun secara batin. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi obat penyakitnya apapun insya Allah syifa, penyembuhnya Al-Quran. Warahmah, dan rahmatnya Allah banyak sekali. Bisa bentuknya adalah kesembuhan ketika dia sakit, pergi ke dokter ini, ke dokter itu, tabib itu, tapi dia minta kepada Allah dengan media Al-Quran, karena Al-Quran itu syifa. Dan rahmat, bentuknya rahmat Allah itu macam-macam. Bentuknya bisa syifa, bisa obat. Bentuknya bisa rezeki kalau dia kepengen mendapatkan rezeki. Bentuknya bisa jodoh ketika dia sudah menjadi jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Bisa bentuknya rahmatnya Allah itu anak, ketika dia menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka fadilah Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah 2 itu syifa wa rahmah, dan rahmat itu kita maksimalkan dalam bulan Ramadan. Dalam kisah disebutkan Imam Syafi'i, Bapak Ibu, pada bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Kenapa? Sebab siangnya 1 hataman Al-Quran, kemudian malamnya hatam Al-Quran. Jadi selama 30 hari 60 kali hatam Al-Quran. Dalam beberapa sirah disebutkan, Bapak Ibu, apalagi ibu yang hamil pada bulan Ramadan misalkan ya, ada kisah ibunya Ki Haji Hashim Asy'ari itu menghatamkan Al-Quran 100 kali.
sehingga menjadi anak seperti beliau. Saya ada punya teman, Mas Nasir, saya punya anak yang tengah itu sangat hafal Al-Quran, sangat cerdas orangnya. Kenapa? Sebab ternyata ketika ibunya dalam kehamilan itu membaca Al-Quran dari 1 juz sampai 7 juz. Kemudian suaminya, teman saya itu membacakan Al-Quran terus ketika dalam kehamilannya. Ketika sudah melahirkan, anaknya cerdas, pinter, dan hafal Al-Quran 1 sampai 7 juz. Ditanya kenapa bisa cepat menghafalkan Al-Quran, yang lain belum hafal 1 sampai 7 juz. Maka anak itu menjawab, saya seakan-akan sering mendengar Al-Quran ini. Karena dalam masa kehamilannya ibunya sering membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlebih pada bulan Ramadan sekali lagi, dan baginda Rasulullah SAW sabdakan, ketika kita membaca pada bulan Ramadan itu 1 huruf itu dikali lipat oleh Allah pahalanya 10 kali lipat. Alifun harfun, ya, ketika alif lam mim itu pahalanya bukan 1, Bapak Ibu, alif lam mim pahalanya bukan 1. Alifun harfun, alif itu huruf, 1 huruf. Lamun harfun, lam itu 1 huruf. Mimun harfun, mim itu 1 huruf. Maka ketika membaca alif lam mim saja, Bapak Ibu, itu pahalanya udah 30. Terlebih membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf, berarti 190. Terlebih Bapak Ibu membaca Al-Fatihah. Nah, kalau di rumah misalkan pada bulan Ramadan Al-Fatihah saja, menggoreng itu Al-Fatihah atau Bismillah, itu pahalanya udah berlipat-lipat. Ada bibi kula itu setiap menggendong anaknya, menggoreng, memasak, itu yang dibaca adalah Yasin. Anaknya baru kelas 2, belum bisa baca Al-Quran, Iqra mungkin masih Iqra 5, tapi hafal Yasin, Pak. Karena apa? Karena setiap harinya ketika masak, ketika goreng itu dibacakan Yasin, walaupun dia tertidur. Dia belum bisa baca. Saya nanya, loh kok bisa belum bisa? Belum bisa Kak Nasir, saya baru Iqra 2. Loh kok bisa? Saya nanya sama ibunya, kebetulan bibi saya, Bi ini kok bisa cepat hafal? Karena itu setiap saya goreng, setiap saya gendong, saya bacakan Yasin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka pada bulan Ramadan ini kita niatkan bisa menghatamkan Al-Quran, amin ya Rabbal. Paling tidak setelah sholat subuh 1 lembar, duhur 1 lembar, asar nanti 1 lembar, kemudian maghrib 1 lembar. 1 lembar seperti itu 5 kali, itu sudah 1 juz. 1 juz berarti gak sampai setengah jam. Terlebih kita sering membaca WA, sering membaca di Android itu, mendingan membaca Al-Quran gak sampai setengah jam itu kita bisa membaca 1 juz. Dan kita niatkan pada bulan Ramadan ini menghatamkan Al-Quran, amin ya Rabbal alamin. Dan fadilah yang saya sebutkan tadi termasuk seperti baginda Rasulullah SAW sabdakan, man shaghalahul Quran, orang yang disibukkan dengan selalu membaca Al-Quran, a'taituhu khairun afdalu minas sa'ilin, dalam mafhum hadisnya. Orang yang sering membaca Al-Quran, Allah akan berikan lebih baik, lebih banyak daripada orang yang meminta kepada Allah. Jadi gak pernah minta kepada Allah, baca Al-Quran terus, itu dikasih lebih baik, lebih banyak. Seperti Musa anak kecil, itu baca Al-Quran terus sampai hafal, sehingga dia keliling dunia. Karena apa? Hafal Al-Quran. Berkah Al-Quran atau rahmat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Dan kami menurunkan Al-Quran, firman Allah, ma huwa shifa', obat. Dan yang kedua adalah rahmat, wa rahmatul lil mu'minin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.